kalau kayak gini jadi meriah kan. Terus kalau ada tamu datang kan ditepuk tanganin. Meriah banget emang nih. Beo, Beo. Astagfirullahaladzim. Santai aja kalau mau minum, santai. Beo, kayaknya nanti Irfan langsung ngeliat kayak, wah karyawan aku tuh inisiatif banget. Aku sangat bangga punya karyawan kayak gini. Aku harus pertahankan dia seumur hidup. Ya kan? Kan sih jelek banget ini dekor. Leh, mulutnya ya lemes bener lu kayak tetangga gua. Mending lemes daripada kolingan sepi. Mulutnya bukan sembarang mulut lu, mentang-mentang makanan lu dari bos gua lu nggak ngapa-ngapain lu, enak aja lu. Bagus kayak gini. Mana kagak bagusnya sih? Apa? Irfan, lihatlah Irfan. Apa-apaan sih? Bagus kan, pasti Irfan sangatlah suka. Emang ini mau ada acara ulang tahun pakai balon-balon, pakai pita-pitaan segala? Nggak ada sih, tapi kan surprise aja, Arafa inisiatif. Ini ngapain buru-buru di sini? Ini burung apa? Ini namanya si Anoa ini. Anoa. Titi A. Nih, ini namanya Anoa. Iya, Anoa. Ini Blue and Gold Macau. Nah, kalau ini Blue and Gold ini Green Wing Macau. Ini Green Kalau ini Blue and Oh, Gold. green wing dia kan merah. Tapi bukan kan ada greennya tuh. santai dong. Nah, makanya minta. Apa sih? Resign nih Arafa kalau kayak gini Resign sana. Belum gajian kan? Ya udah kalau gitu. Nih, hari ini kita mau kedatangan tamu spesial loh. Nih teman-teman The Hakims nih, seperti biasa. Tamu yang hadir di sini, tamu-tamu yang sedang diperbicarakan orang-orang banyak. Nah, ini adalah ada hubungannya dengan kasus yang lagi viral banget. Tahu nggak siapa? Ya udah, kita lihat yuk. Ini dia tamu kita hari ini. Ini gimana nih, jadi surprise kan? Beresin lah. Dialah Bayu, paman dari ponakan yang cantik, lugu dan juga lucu. Namun kisah hidup sang ponakan tidak seindah cerita masa kecil anak pada umumnya. Hampir menjadi korban dari yang diduga ajaran menyimpang oleh paman, kakek, bahkan kedua orang tuanya sendiri. Ponakannya kini harus berjuang memulihkan rasa traumanya. Beruntung, sang ponakan memiliki paman seperti Bayu. Bayu hadir bak pahlawan di hidup sang ponakan. Ia datang membawa harapan kepada sang ponakan bahwa masa depan masih ada baginya. Bayu rela kehilangan pekerjaan dan menghabiskan seluruh waktunya untuk mengasuh sang ponakan. Tidak banyak orang yang memiliki hati setulus Bayu, yang bahkan menyingkirkan apa yang telah menjadi mimpinya demi mengurus sang ponakan. Untuk memastikan bahwa ia akan baik-baik saja di sisinya. Ya teman-teman, dan bersama saya di sini ada Bayu. Sehat Mas Bayu? Alhamdulillah sehat Mas Irfan. Iya, ini adalah paman dari AP. Bocah yang viral sekali beberapa minggu ini karena hal yang menimpa dengan dirinya. Dan kita sampai saat ini harus menyebutnya AP. Tidak bisa nyebut nama lengkap karena Takutnya ketika dia dewasa dia melihat video ini kembali lagi psikologisnya lagi kena. Jadi kami hindari yang itu dulu. Oh iya, jadi kita sebut AP saja ya. AP. Jadi Mas Bayu itu siapanya orang tua dari AP? Kalau saya sama neneknya korban ini kebetulan tante saya. Oke. Mama saya sama neneknya dia sepupu satu kali. Oh iya, sering terjadi pertemuan dengan AP sebelumnya? Kalau sebelumnya saya jarang ketemu. Ketemunya itu pas lagi ada acara keluarga paling. Ketika ini terjadinya itu tanggal berapa ya kalau boleh tahu? Terjadinya tanggal 1. Tanggal 1 siang. Tanggal 1 September. Iya, September. Berarti sangat baru-baru ini sekali ya? Iya, baru 2 minggu kemarin. Bisa sampai tahu Mas Bayu saat itu tuh bagaimana? Kan kebetulan kakak korban juga ini kan habis meninggal. Kapan? Tanggal 31-nya. Hah? Jadi malamnya kakaknya meninggal, besok kan antar ke kuburan. Kejadian juga itu AP-nya. Innalillahi. Maaf sekali. Kakaknya meninggal kenapa? Kalau dugaan sementara sih masih kayak gimana, udah ganjel sekali sih sebenarnya. Contohnya? Contohnya kayak di muka itu udah lebam. Kayak habis orang dikeroyok. Oke. Tidak diotopsi? Ini sementara saya mengajukan untuk melapor ke kepolisian untuk adakan otopsi. Jadi tanggal 31 Agustus, kakak dari AP itu meninggal. Usia berapa? 22 tahun. Oh, sudah dewasa. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Ikut lihat jenazahnya? Kebetulan saya yang memandikan jenazah. Dan ada sesuatu yang ganjil? Iya. Oke, sempat ditanyakan kepada pihak keluarga?
Kalau untuk ditanyakan ke pihak keluarga sih belum sempat menanyakan. Soalnya kan pada saat kakaknya meninggal ini, orang-orang pada di rumah itu kayak kelihatan kayak orang kebingungan. Mau nanya tapi sungkan, Iya, karena kan menceritakan apa yang terjadi di tubuh jenazah itu kan dilarang juga kan sebetulnya ya. Tapi karena ini ganjil sekali, sudah sempat diceritakan ke kepolisian. Sudah. Jadi insya Allah akan diselidiki lanjut. Iya, akan diadakan otopsi. Oke, tanggal 31 Agustus meninggal. Kakaknya dari AP. Tanggal 1 heboh. Awalnya gimana bisa sampai Mas Bayu tahu? Awalnya kan begini, kami kan habis dari kuburan. Biasa kan kalau kami habis dari kuburan itu ngumpul-ngumpul dulu bentar depan rumah. Gak lama orang tuanya AP ini masih dalam keadaan kalau istilahnya non medis lah. Mereka masih kayak berhalusinasi. Jadi kayak udah ganjil lah. Anaknya ini dibawa ke kamar dulu. Dibawa ke kamar. Habis itu kan neneknya bawa keluar lagi kembali. Ternyata di situ mamanya lihat anaknya AP, katanya ada yang di dalam matanya yang kayak merasuki matanya. Akhirnya diambil. Iya. Terus menjerit itu anak. Iya, menjerit. Pas menjerit, saya kan di depan rumah. Dengar anak ini menjerit, udah saya ke dalam. Dengar jeritannya. Dengar jeritannya. Jadi yang mendengarkan jeritan itu tidak hanya Mas Bayu sendiri. Iya. Semua datang ke kamar. Bukan di dalam kamar kejadiannya, di ruang tamu, ruang tengah. Semua orang lihat. Lihat. Astagfirullahaladzim. Yang menjerit pasti bukan hanya anaknya itu aja. Yang menjerit cuma anaknya aja. Yang lainnya? Yang lainnya kayak gimana ya? Shock. Antara kaget aja kok bisa terjadi seperti ini di depan orang banyak umum. Makanya kayak kami kaget juga. Kemarin itu sempat mau mencoba untuk evakuasi kan. Evakuasi pertama itu kan kami gagal karena dihalangi sama si pamannya korban ini. Dengan alasan? Dengan alasan katanya gini, jangan ganggu orang tuanya, biarkan ini diobati, cuma diobati. Akhirnya ada evakuasi kedua? Evakuasi kedua, kebetulan saya kan lagi di luar nyiapin kendaraan, nyari kendaraan. Jadi kalau ibarat anaknya berhasil diambil sama Pak Babinsa sama Bang Firman ini, saya langsung udah siap untuk udah menolong. siap, udah langsung kabur. Oke. Akhirnya berhasil evakuasi kedua? Alhamdulillah akhirnya berhasil. Dalam kondisi luka? Dalam kondisi luka. Sadarnya sih kalau pada saat dibonceng ya, udah antara sadar dan tidak sadar anak ini. Kondisinya sekarang seperti apa? Alhamdulillah kalau kondisinya sekarang sudah mulai membaik, sudah mulai pulih juga. Secara fungsi masih bisa? Alhamdulillah masih bisa melihat. Tapi luka? Lukanya iya. Kalau dokter kemarin sih katanya udah otot-otot di yang sempat putus kemarin udah mulai tumbuh lagi selnya. Oke, sekarang AP tidak bisa sebutkan tinggal di mana ya? Atau sudah bisa kalau untuk tinggalnya nanti yang asuh dulu sementara mungkin saya dulu Mas Irfan. Sebegitu sayang? Kalau untuk sayang sih dari dulu memang saya penyayang sama anak-anak. Iya. Walaupun dengan apa ini pertemuan jarang terjadi, Iya. tidak ada komunikasi seperti apa, tapi melihat kejadian ini sudah dengan saya saja gitu. Iya benar Mas Irfan. Tapi sekarang di lingkungan tersebut, setelah kejadian ini viral, apakah ada misal jadi isu, ini udah isu nasional, jadi ada diskriminatif dengan itu lingkungannya, terus ada penuduhan ajaran apa? Iya, kalau sejauh ini warga di sana merasa kayak terintimidasi juga. Soal adanya pemberitaan bahwa di kampung itu, padahal kampung itu kampung yang asri sebenarnya Mas Irfan. Oke. Dari dulu nggak pernah ada kejadian seperti itu, baru kali ini ada kejadian seperti itu. Tapi tampaknya ada keanehan di 2 hari berturut-turut, tanggal 31 Agustus dengan 1 September. Yang 1 September disaksikan oleh banyak orang, yang 31 masih diselidiki mungkin Iya, seperti masih itu ya. diselidiki. Dan meninggal kakaknya juga. Oke, kita akan berusaha untuk menghubungi Kasat Reskrim Goa, AKP Bobby. Mudah-mudahan bisa diangkat untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus ini ya. Jadi kemana-mana tetap di The Hakims.
Dan teman-teman ini kita akan segera menghubungi AKP Bobi Rahman. Ini adalah dari Kasat Reskrim Polres Goa ya. Mudah-mudahan diangkat karena beliau juga cukup sibuk sebentar. Halo. Ya. Iya, halo Mas. Ya, saya Irfan Hakim. Pak Bobi izin ngobrol sebentar. Oke. Ya, saya di sini bersama dengan Mas Bayu lagi menceritakan membahas tentang kasus yang ada hubungannya dengan AP. Bagaimana? Oh iya, betul. Ya, kalau boleh tahu, boleh diceritakan, dijelaskan bagaimana perkembangan mengenai kasus yang heboh ini, Pak Bobi? Oh iya, Pak Bayu pamannya korban itu Betul, ya? betul. Pamannya korban ini sedang iya. ada di rumah saya, Pak. Oh iya. Jadi untuk kasus kekerasan anak terhadap AP itu Mas, dan sudah penanganannya sudah di Polres, di unit PPA. Jadi kami sudah melakukan proses sidik terkait kasus itu. Yang sudah kami periksa 10 saksi sampai saat ini, kemudian sudah kami tetapkan tersangka 4 orang. Dan Oke. saat ini korban juga sudah dilakukan perawatan di Yusuf setelah kemarin dilakukan operasi di mata bagian kanan. Sekarang dalam masa pemulihan sudah juga didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk dilakukan trauma healing terhadap korban. Oke. Jadi ada perlindungan juga dan juga ada penanganan khusus untuk AP ya. Karena di usia ini pasti traumanya juga luar biasa sekali, betul ya Pak Bobi ya? Betul. Iya, betul. Karena masih di bawah umur kan 6 tahun. Betul. Nah, Ya. Jadi Mas Bayu itu juga paman korban sekaligus yang menyelamatkan juga korban pada saat dilakukan penganiayaan oleh kedua orang tua. Kemudian mengevakuasi korban langsung ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan lebih lanjut terhadap lukanya itu. Oke, tadi sempat disebutkan bahwa sudah ditetapkan 4 tersangka, betul? Ya, betul. Apakah 2 diantaranya adalah kedua orang tua dari AP? Ya, betul. Jadi 4 tersangka yang kami sudah tetapkan, serta kedua orang tuanya sudah kami tetapkan juga, ibu bapak, kemudian yang 2-nya lagi itu paman dan kakek korban. Oke, kalau boleh diceritakan Pak Bobi itu modusnya apa sebetulnya? Motifnya apa? Jadi ya kalau berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan para tersangka, jadi modusnya itu si pelaku itu berhalusinasi bahwa di tubuh korban itu ada penyakit atau yang merasukinya. Jadi si ibu korban ini dia menggunakan kedua jari tangannya itu untuk melukai matanya karena dia menganggap di matanya itu ada sesuatu atau benda yang ingin dia keluarkan. Oke, jadi alibinya adalah menolong anak tersebut, alibinya? Ya. Oke, apakah ada hubungannya dengan ajaran tertentu? Atau ada yang menyarankan untuk melakukan itu? Oh, kalau terkait itu kita masih pendalaman dan penyelidikan, Mas. Saat ini juga Kemenak dan MUI sedang menggali informasi apakah ada ajaran yang menyimpang. Nanti kami tinggal menunggu kajian dari MUI. Ya. Gitu, Mas. Oke, kalau begitu Pak Bobi terima kasih banyak informasinya. Mudah-mudahan berharap ini tidak terjadi lagi dimanapun dan mudah-mudahan kasus ini bisa tuntas dan mendapatkan hukum yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan. Begitu ya Pak Bobi ya? Iya, gitu Mas. Oke. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak Bobi. Selamat. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Oke Mas Bayu. Ternyata proses sudah berjalan ya. Alhamdulillah ikut senang, mudah-mudahan walaupun saudara pasti gemes sekali, betul? Bener, gemes sekali. Sampai-sampai mikirnya kalau sampai keluar dari penjara belum tobat ya. Pasti secara manusiawinya, tapi biarlah hukum yang mengganjarnya dengan setimpal, betul ya? Bener Mas. Ada rencana apa dengan AP? Rencananya dengan apa ya, mungkin kalau hak asuhnya sih kan kebanyakan lagi nanyain hak asuhnya seperti apa. Ya. Jadi hak asuhnya ini bukan cuma saya yang hak asuhnya, keluarga semua harus terlibat dengan hak asuhnya. Iya. Katanya sampai resign dari tempat kerja, betul Mas Bayu? Iya, kemarin kan saya di rumah sakit kurang lebih 2 minggu. Kenapa? Jagain AP.
Oh, sebentar. Sebelumnya kerja di bidang apa? Ada perusahaan plat merah, Oke. punya BUMN. Oke. Karena menemani AP sama 2 minggu, mendampingi terus menerus, Iya, benar. rela untuk resign dari perusahaan. Iya Mas Irfan. Tapi perusahaan tahu izin untuk apa? Kalau sejauh ini saya belum mengajukan surat resign-nya karena kan kesibukan saya kemarin harus ngurusin buat Fokus di operasinya. AP. Iya benar. Jadi fokus dulu buat ngerawat dia dulu. Oke. 6 tahun kan sudah bisa berkomunikasi. Iya benar, sudah bisa. Ada nanya apa gitu? Kemarin sempat sih dia bertanya, ada nggak yang bawain makanan orang tua saya, nenek saya? Dia masih ingat orang tuanya. Masih ingat, Maksudnya dia masih mengkhawatirkan orang tuanya. masih mengkhawatirkan. Walaupun orang tuanya melakukan itu. Iya benar. Dia tahu orang tuanya di mana. Dia tahu orang tuanya ada di mana. Dia khawatir. Iya, masih sempat memikirkan orang tuanya. Bahkan dia sampai menceritakan juga kakaknya yang meninggal. Menceritakan apa? Kayak cerita kayak kenangan-kenangannya mereka. Tapi dia sadar kan apa yang terjadi dengan diri dia? Kalau sadar ya sadar. Soalnya kalau kita lihat dari psikologisnya ya, rasa kepercayaannya sama orang itu masih minim sekali. Dan fokusnya juga masih belum bisa fokus. Tapi yang luar biasa dia tetap hormat pada orang tua dan sayang. Benar. Padahal dia tahu yang melakukan adalah orang tuanya. Orang tuanya. Bahkan dia sendiri yang sempat ceritain ke dokter bahwa bapaknya pegangin ininya, paman yang ini, kakeknya ini, ibunya yang melakukan tindakan itu. Nggak kebayang nggak sih mata dia melihat ibunya? Terus tangan ibu. Ya kalau kita lihat ya, dia kayak masih ada rasa membayangkan pas kejadian itu. Gimana dia dipegang, gimana dia menjerit. Mungkin masih ada lah di pikirannya dia. Titip salam ya, mantap ya. Iya Mas. Itu kenapa sih orang tuanya gitu? Itu masih penyelidikan semua. Katanya di kampungnya sekarang jadinya jadi aneh suasananya. Iya, soalnya kan warga juga di sana selain daripada merasa diintimidasi, kampung itu juga memang lagi mencekam. Soalnya kan mereka katanya ada kayak perkumpulannya. Ini sementara polisi mungkin sementara mengembangkan perkumpulannya ini perkumpulan apa. Allah, mudah-mudahan hanya terjadi dengan keluarga itu saja ya. Mudah-mudahan Mas Irfan. Tidak terjadi dengan lingkungan-lingkungan yang lainnya. Benar. Rencana kedepannya untuk apa? Untuk rencana kedepannya mungkin saya lebih fokus ke pendidikannya AP. Mudah-mudahan ya dengan cobaan seperti ini, ujian seperti ini yang dia lewati, mudah-mudahan kelak dia bisa jadi orang-orang yang bisa membanggakan orang-orang lain. Amin, 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 amin. Terus jaga ya Mas ya. Siap. Titip salam dari saya ya. Iya Mas Irfan. Arafah, Iya Pak Bos. nih ada. Pak Bos. Tadi Sudah habis siapin beli tuh kita. kado. Sini, nih. Buat apa? Gede Semoga apa banget. suka ya. Tapi Arafah tadi dengar gak sih? Sedih Juga tadi- banget. Sedih banget ya ampun. Apa gimana ya keadaannya sekarang? Ya. Trauma atau Kalau trauma ya pasti masih trauma. Masih belum bisa fokus juga. Ngomong buat apa? apa? Semangat ya, hidup kamu masih panjang, cita-cita kamu harus tergapai, kamu harus buktiin ke orang terdekat kalau kamu tuh bisa jadi lebih baik, kamu bisa sukses walaupun dengan keadaan kamu harus ngebuktiin ke orang-orang semuanya sih. Ya, dan mudah-mudahan apa akan menjadi orang hebat dan kuat ya, didampingi orang-orang hebat, Mas Bayu dan juga keluarga lainnya. Titip ya Mas Bayu. Iya, Iya, dan untuk AP mudah-mudahan peristiwa ini bisa membuat AP menjadi anak yang hebat, anak yang kuat, tapi tetap menghormati orang yang mungkin memberikan pengalaman buruk kepada kamu di hidup ini. Orang tua kamu, tetap hormati dan juga buat orang tuanya AP, kita berdoa mudah-mudahan Dibukakan pintu hati. dibukakan pintu hatinya, diberikan kebenaran kembali,
pasti ya tidak ada orang, apalagi ibu, yang mau melukai anaknya. Binatang pun kepada anaknya begitu melindunginya. Kenapa manusia yang mempunyai akal, mempunyai hati, bisa melakukan sesuatu yang di luar akal sehat kita? Pasti ada pemicunya, pasti ada alasannya. Dan itu mudah-mudahan tidak usah ditiru oleh orang lain. Mas Boy, makasih ya. Sudah Iya, hadir di Mas sini, Irwan. sudah Ya. bercerita. Makasih sudah menjaga AP. Makasih buat tim kepolisian yang sedang menangani kasus ini. Makasih untuk keluarga dan juga terima Aparat kasih TNI. aparat TNI Aparat juga. TNI. Aparat TNI juga betul. Iya, yang- tim keamanan. Yang sempat membantu, yang sempat mengevakuasi AP. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah peduli sama anak kami, adik kami, atau ponakan kami. Ya. Berpeluk gak sih? Terima kasih ya. Iya, Ustaz. Titip nih buat Api nih. Oh iya, makasih. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan kita masih ada kesempatan untuk memberikan dan juga menghadirkan tamu-tamu inspiratif dan juga memberikan informasi apapun tentang kehidupan ini. Bisa pelajaran untuk kita semua. Bye-bye. Assalamualaikum.